Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas tentang business combination bab 1 AKL 1. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan tentang anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Rizal, dengan NPM 2301, 301, 0172. Lalu ada Azharin Maharani dengan NPM 2301, 301, 0353. Lalu ada Rizky Kusumananda dengan NPM 2301, 301, 0188. Lalu ada Bening Novita dengan NPM 2101, 301, 0167, dan ada Andika Tri Aji dengan NPM 2301, 301, 0184. Di sini saya akan membahas mengenai business combination, di mana sebelumnya kita perlu mengerti apa definisi dari bisnis. Jadi bisnis didefinisikan sebagai suatu entitas yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan laba melalui transaksi keuangan yang terstruktur. Jadi bisnis ini memiliki dua tujuan. Untuk tujuan umumnya dia itu harus tetap berlanjut hingga masa yang akan datang atau yang sering kita sebut dengan going concern. Sedangkan untuk tujuan khususnya itu untuk menghasilkan laba. Kemudian di dalam bisnis ini sendiri ada yang namanya kombinasi bisnis, yaitu kombinasi bisnis adalah penyatuan entitas-entitas usaha yang sebelumnya terpisah. Jadi penggabungan entitas ini adalah alternatif bagi perusahaan secara internal, itu bisa melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap. Dan seringkali itu akan memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri, entah itu bagi semua entitas yang bersatu ataupun bagi pemiliknya. Entitas yang dimaksud dalam kombinasi bisnis ini terdiri dari dua, yaitu entitas pengakuisisi dan entitas yang diakuisisi. Untuk yang entitas pengakuisisi ini, itu merupakan perusahaan yang mengambil kendali atas entitas lain dalam suatu kombinasi bisnis. Biasanya dalam laporan keuangan, entitas ini mencatat aset, liabilitas, dan hasil operasional dari entitas yang diakuisisi sesuai dengan metode akuisisi. Kemudian ada entitas yang diakuisisi, itu merupakan perusahaan yang diambil alih atau yang bergabung dengan entitas pengakuisisi itu tadi. Jadi setelah diakuisisi, entitas ini dapat tetap beroperasi secara independen atau dilebur ke dalam entitas pengakuisisi. Selanjutnya tipe kombinasi bisnis. Jadi tipe kombinasi bisnis ini terbagi dalam 3 tipe. Yang pertama ada integrasi mendatar atau integrasi horizontal, horizontal integration. Yang kedua ada integrasi tegak lurus, vertical integration atau integrasi vertikal. Yang ketiga ada konglomerasi atau conglomeration. Untuk yang pertama yang integrasi mendatar atau integrasi horizontal, itu dia penyatuan dua perusahaan yang memiliki jenis usaha atau produksi serta pangsa pasar yang sama. Yang kedua, integrasi tegak lurus atau integrasi vertikal atau vertical integration, itu penyatuan dua perusahaan yang memiliki jenis usaha atau produksi yang berbeda, namun masih dalam satu rangkaian atau tahap produksi atau distribusi yang sama. Sedangkan yang ketiga, yang konglomerasi atau conglomeration, itu penyatuan dua perusahaan yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Selanjutnya, alasan tindakan kombinasi bisnis. Jadi terdapat 6 faktor yang menjadi alasan atau faktor-faktor dalam tindakan kombinasi bisnis. Yang pertama ada manfaat biaya atau cost advantage, di mana kombinasi bisnis ini dapat menciptakan skala ekonomi yang berarti biaya produksinya per unit itu menjadi lebih rendah karena adanya peningkatan volume produksi. Jadi manfaat biaya ini dapat diperoleh itu melalui 1. Pengurangan biaya operasional dengan menghilangkan duplikasi fungsi. Yang kedua, negosiasi yang lebih baik dari pemasok karena peningkatnya daya beli. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya manusia atau sumber daya tenaga kerja, teknologi, dan fasilitas produksi. Yang kedua ada menurunkan resiko atau lower risk, di mana perusahaan itu dapat mengurangi resiko bisnis dengan menggabungkan operasionalnya dengan perusahaan lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diversifikasi produk dan pasar, di mana diversifikasi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja.
Yang kedua ada memanfaatkan kekuatan keuangan yang lebih besar dari hasil kombinasi bisnis untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dan yang ketiga, ada mengurangi volatilitas pendapatan dengan bergabung dengan perusahaan yang memiliki arus kas yang lebih stabil. Yang ketiga, ada mengurangi penundaan operasi atau fewer operation risk, di mana tindakan kombinasi bisnis itu dapat mempercepat proses produksi, distribusi, dan operasional. Itu dengan cara menghindari hambatan birokrasi dan membangun bisnis dari awal. Kemudian memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada. Dan yang terakhir mempercepat penerapan teknologi baru melalui akuisisi perusahaan yang sudah memiliki sistem yang lebih efisien. Jadi itu dapat mengurangi waktu yang terbuang sia-sia kalau perusahaan itu mau melakukan tindakan produksi atau proses produksi. Yang keempat ada menghindari pengambil alian, avoidance of takeover, di mana beberapa perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis untuk mempertahankan kendali atas perusahaan mereka. Jadi mereka itu menghindari perusahaan mereka diambil oleh perusahaan lain atau diambil oleh pihak lain. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cara bergabung dengan perusahaan yang lebih besar atau memiliki kepemilikan yang lebih kuat. Itu dapat mencegah pengambil alian yang tidak diinginkan. Juga ada mengkonsolidasi kepemilikan dan struktur manajemen agar tetap memiliki kontrol yang lebih besar atas arah bisnis. Yang kelima ada akuisisi aset tak berwujud, di mana perusahaan itu juga sering melakukan kombinasi bisnis untuk mendapatkan aset tak berwujud yang bernilai tinggi, seperti merek dagang atau brand value. Yang kedua ada hak paten, teknologi. Yang ketiga ada keahlian dan sumber daya manusia. Yang keempat ada hubungan bisnis. 4 hal ini tentu aset tak berwujud yang sangat berharga kan bagi perusahaan, dan pasti manfaatnya akan membuat perusahaan menjadi lebih besar. Dan yang terakhir ada lainnya seperti manfaat bisnis dan pajak, alasan pribadi, dan lain-lain. Jadi selain 5 faktor yang telah disebutkan dan dijelaskan tadi, perusahaan itu juga melakukan kombinasi bisnis untuk alasan lainnya, seperti untuk manfaat pajak. Biasanya beberapa perusahaan itu melakukan merger atau akuisisi itu untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka agar pembayaran pajak mereka lebih baik lagi. Yang kedua ada alasan pribadi, seperti pemilik bisnis atau owner itu mungkin ingin keluar dari bisnis tersebut atau mencari mitra bisnis yang strategis dan memastikan bisnisnya masih bisa terus berlangsung atau terus berlanjut. Dan yang terakhir ada keuntungan strategis, di mana seringkali kombinasi bisnis ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Kemudian potensi pelarangan. Jadi di dalam dunia bisnis dan perusahaan ini terdapat komisi pengawasan persaingan usaha, di mana mereka mengawasi agar tidak ada monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Serta terdapat undang-undang yang membahas mengenai bisnis dan kombinasi bisnis. Yang pertama ada UU nomor 5 tahun 1999 yang membahas mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang kedua ada PP nomor 57 tahun 2010 di mana tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang terakhir ada peraturan dari Bapepam nomor 9G ayat 1 tentang penggabungan dan peleburan usaha perusahaan publik dan atau emiten. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bentuk hukum kombinasi. Bentuk hukum kombinasi ini yang saya akan jabarkan ada 2, yakni penggabungan atau merger dan juga konsolidasi. Penggabungan atau merger merupakan penggabungan 2 perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan juga liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling sedikit 50% sahamnya. Secara sederhana, proses merger dapat diilustrasikan sebagai berikut.
ada perusahaan X ditambah dengan perusahaan Y akan tetap menghasilkan perusahaan X. Sebagai contohnya adalah PT Indosat Ooredoo secara resmi melakukan merger dengan PT Tri Indonesia dan akan tetap menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Lalu yang kedua adalah konsolidasi, merupakan penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru, dan semua perusahaan yang bergabung akan menghentikan kegiatannya. Secara sederhana, konsolidasi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Perusahaan X tambah dengan perusahaan Y akan menghasilkan perusahaan baru, yakni perusahaan Z. Sebagai contoh lainnya adalah Bank Mandiri merupakan hasil konsolidasi dari 4 bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumidaya, dan Bank Pembangunan Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada menjaga persyaratan tetap lurus. Dalam pengertian bisnis secara umum, merger dan konsolidasi adalah kombinasi bisnis dan mungkin melibatkan atau tidak melibatkan pembubaran perusahaan yang diakuisisi. Pada bab 1, merger dan konsolidasi hanya akan melibatkan 100% akuisisi dengan pembubaran perusahaan yang diakuisisi. Skenario lain akan dieksplorasi di bab selanjutnya. Konsolidasi juga merupakan istilah akuntan yang digunakan untuk menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan induk dan juga untuk anak perusahaannya. Accounting for business combination, penggabungan usaha. Definisi penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih usaha. Transaksi yang terkadang disebut sebagai penggabungan sejati atau penggabungan yang setara juga merupakan penggabungan usaha. Hubungan induk atau anak perusahaan terbentuk ketika pertama kurang dari 100% perusahaan diakuisisi atau perusahaan yang diakuisisi secara bubar. AAPS untuk penggabungan usaha. Sejak tahun 1950-an, metode penyatuan kepentingan dan metode pembelian dalam akuntansi penggabungan bisnis menjadi dapat diterima. GAAP mengharuskan semua kombinasi bisnis yang dimulai setelah 15 Desember 2008 dicatat menggunakan metode akuisisi. Akuntansi internasional, sebagian besar negara ekonomi utama melarang penggunaan metode pengumpulan dana. Dewan Standar Akuntansi Internasional secara khusus melarang metode penyatuan dan mensyaratkan metode akuisisi. Yang ketiga, penghapusan penggabungan membuat GAAP lebih konsisten dengan standar akuntansi internasional. Di dalam recording value in an equation itu yang pertama adalah identifikasi aset bersih yang diperoleh. Terdapat beberapa aset yang dapat diidentifikasi, yakni yang pertama aset berwujud yang diperoleh, lalu aset tidak berwujud yang diperoleh, dan kewajiban yang diasumsikan. Nah, di dalam ketiga aset tersebut itu mengikutkan, yakni yang pertama aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang timbul dari hak hukum atau kontraktual atau dapat dipisahkan dari nilai entitas. Lalu ada penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses, lalu ada kontingensi kontrak dan beberapa kontingensi non-kontraktual. Selanjutnya pada menetapkan nilai wajar pada aset bersih, kita dapat menggunakan nilai wajar yang ditentukan berdasarkan urutan profesional referensial dengan harga pasar yang ditetapkan, lalu bisa dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasikan atau didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati seperti suku bunga acuan. Lalu bisa dengan estimasi internal lainnya. Tetapi ada pengecualian terhadap aturan nilai wajar, yakni kita harus menggunakan panduan normal untuk aset dan kewajiban pajak tangguhan, lalu untuk pensiun dan tunjangan lainnya, dan sewa operasi dan modal. Sekarang lanjut ke bagian goodwill. Goodwill sendiri adalah kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang diterima. Goodwill mencakup jumlah
Yang pertama, nilai wajar dari imbalan yang ditransfer, lalu nilai wajar dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar dari setiap kepentingan yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi atas kekayaan bersih yang diperoleh. Contingent consideration. Nilai wajar dari contingent consideration ditentukan atau diestimasikan pada tanggal akuisisi dan disertakan bersama pertimbangan lain yang diberikan sebagai bagian dari kombinasi. Lalu dalam hal mengklasifikasikan kontingen, itu yang pertama, penerbitan saham kontingensi itu adalah ekuitas, sedangkan pembayaran tunai bersyarat merupakan kewajiban. Kontingensi yang diperkirakan dinilai kembali ke nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kontroversi goodwill. Jadi, goodwill yang dikapitalisasi adalah harga pembelian yang tidak dialihkan ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Yaitu kesalahan dalam menilai aset dan liabilitas mempengaruhi jumlah goodwill yang dicatat. Secara historis, goodwill di sebagian besar negara industri dikapitalisasi dan diamortisasi. Standar IASB saat ini seperti SAK di Indonesia, yang pertama mengkapitalisasi goodwill, kemudian yang kedua tidak melakukan amortisasi dan mengujinya untuk penurunan nilai. Kemudian ada goodwill impairment setting atau menguji penurunan nilai goodwill. Jadi perusahaan harus menguji penurunan nilai goodwill pada tingkat pelaporan unit bisnis dengan cara yang pertama, yaitu langkah pertama, bandingkan nilai buku bersih unit bisnis dengan nilai wajarnya untuk menentukan apakah telah terjadi penurunan nilai. Langkah yang kedua, tentukan nilai wajar tersirat dari goodwill dengan cara yang sama dengan yang digunakan untuk mencatat goodwill pada awalnya, dan bandingkan dengan goodwill yang ada di pembukuan. Catat kerugian jika nilai wajar tersirat lebih kecil dari nilai tercatat goodwill. Kemudian pengujian penurunan nilai goodwill. Jadi kapan sih harus diadakan pengujian penurunan nilai goodwill? Jadi goodwill harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Pengujian yang lebih sering mungkin diperlukan jika perubahan signifikan yang merugikan dalam bisnis, seperti yang pertama tindakan yang merugikan dari regulator, kemudian persaingan yang tidak diantisipasi, kemudian yang ketiga kehilangan personel kunci. Penurunan nilai atau kerugian pelepasan yang diperkirakan akan terjadi, yaitu yang pertama adalah unit pelaporan atau bagian dari unit pelaporan. Kemudian kelompok aset berumur panjang yang signifikan. Kemudian yang ketiga itu adalah anak perusahaan. Selanjutnya ada pengungkapan kombinasi bisnis. Jadi pengungkapan kombinasi bisnis mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasi umum termasuk nama dan deskripsi perusahaan. Yang kedua, alasan penggabungan usaha. Yang ketiga, sifat dan jumlah imbalan yang diberikan. Yang keempat, alokasi harga pembelian antara aset dan liabilitas. Yang kelima, hasil operasi pro forma. Dan yang keenam, goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan harga murah. Kemudian ada penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Jadi penggabungan usaha sebagai penyatuan pemilikan antara dua atau lebih perusahaan. Dalam hal ini tidak akan timbul dasar baru mengenai pertanggungjawabannya. Dengan menggunakan metode pooling of interest ini, pemilik perusahaan yang bergabung tidak mengalami perubahan. Hanya saja harta dan hutang perusahaan yang digabung menjadi satu.